bersamamu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kami dalam perjalanan kami hingga menuju tempat ini dan memberikan kami kesehatan di sini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan atau tidak bisa hadir. Tuhan, tetap sertai dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar seturut dengan keinginan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Kita masih berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku
cita kasih Tuhan dalam hidupnya untuk maju ke depan. Sebelum itu kita akan membawakan pujian arti kehadiran-Mu Tuhan. Aku yakin dan percaya kita semua selalu disertai oleh Tuhan. Dan untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian Firman-Mu Pelita. Kita bagi bagiku terang.
Bunda. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan. Pada sore hari ini kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saatnya kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, agar setiap firman yang diberikan oleh hamba-Mu dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Tidak ada suaranya. Shalom. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali. Adalah lebih baik satu hari di rumah Tuhan ya gitu ya, daripada 1000 hari di luar sana. Puji Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita bisa mempergunakan waktu yang singkat ini untuk datang mencari Tuhan ya, karena di luar Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Kita buka Alkitab kita, kitab Yohanes 15 ya, ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi akunya kita ganti Tuhan. 3, 2, 1. Tuhanlah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anakku sekalian, ayat ini menceritakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita tetap terhubung dengan Tuhan seperti pohon dan ranting. Jika rantingnya misalnya patah atau ditebang, apa yang terjadi dengan ranting itu? Apa yang terjadi, anak-anak? Kering kan? Terus ranting itu bisa berbuah? Enggak lah, orang udah putus hubungannya, udah nggak ada melekat di pohon itu ya. Itulah terjadi kalau kita di luar Tuhan ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita tuh akan kering, akan mati, sehingga kita tidak bisa dapat bertumbuh bahkan berbuah. Ya, anak-anak sekalian pasti tahu di sini. Siapa yang main TikTok? Gak ada yang main TikTok. Semua main TikTok, tahu kan? TikTok. Ada yang nggak tahu TikTok? Sekarang kakak tanya. Ada yang tahu Streak? Hah? Itu gimana Streaknya? Pasti kita jagain, ya nggak? Jangan sampai putus. Nanti apa yang terjadi? Mati nggak apinya? Apinya mati. Itu tandanya apa Streak itu? Iya, ada hubungan satu dengan yang lain. Terkoneknya nggak cantik? Iya kan? Terhubung. Saling aktif, ya. Cantik sama siapa Streaknya? Excel, pasti semua punya ya. Kakak aja punya ya kan gitu. Kan mama-mama gaul ikut gitu kan, fenomena. Ya artinya itu kita jaga hubungan itu.
ada saling menyapa setiap hari, intensitas ya, continue, nggak terputus. Kalau terputus, apinya akan menyala. Bahkan kalau itu diperingatin, kalau musuh sampai berapa kali terhilang, ya habis. Ya, demikian juga tadi di Yohanes 15 ya, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tidak berbuat lepas dari tadi ranting itu dari pohonnya, dia akan lama-lama kering, mati dan tidak berbuah. Ya, demikian juga hidup kita. Ya, kita harus terhubung dengan Tuhan, harus melekat dengan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan. Sama dengan strik tadi, setiap hari kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini, iman kita ini bertumbuh, kita dijagai. Ya. Kita pasti mempunyai banyak masalah ya, namanya hidup ya. Dimanapun, kapanpun kita pasti akan menghadapi tantangan, rintangan, masalah. Dan masalahnya orang tua dengan anak-anak mungkin berbeda, masalah orang dewasa dengan anak-anak berbeda, masalah anak-anak dengan balita berbeda, masalah bapak-bapak dengan ibu-ibu berbeda. Tapi semua orang tidak luput dari permasalahan ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, ada yang menguatkan. Ya, kalau jatuh tidak akan tergeletak. Ya, ada tangan Tuhan yang menopang, ada firman Tuhan yang mengingatkan. Ya, dari mana firman itu bisa mengingatkan kita? Dari pendengaran kita setiap hari itu tadi terhubung setiap hari. Ya, kita baca Mazmur 119 ayat 97. Jadi ini di kitab tadi ayat utama tadi mengajarkan kita terhubung dengan Tuhan ya. Bagaimana terhubung dengan Tuhan? Kita harus mencintai firman Tuhan. Siapa yang dapat silakan baca. Iya, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau betapa aku cintai, itu gimana ya? Siapa yang udah punya pacar nih? Gimana tuh betapa aku cintai? Pasti setiap hari kepengin ketemu. Ya enggak? Iya apa iya? Kok ada yang colek-colek? Iya apa iya? Iya, kalau kita mencintai orang tua kan kita selalu ada di dekat orang tua kita. Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, ya kita selalu kepingin ketemu. Caranya gimana? Kita kepingin membaca firman Tuhan. Kita kepingin di mana firman Tuhan itu ada. Kepingin datang beribadah. Ya kan? Betapa ku cintai. Itu pakai betapa lagi ya. Bukan aku mencintai Taurat. Ini tambah betapa. Artinya ada kerinduan kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan ya. Dan merenungkannya sepanjang hari. Di Mazmur 1 coba. Ayat berapa tuh? Ayat 1. Berbahagialah. Ya silakan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus lanjutnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, jadi dia di ayat kedua tadi apa? Dibilang ayat kedua merenungkan firman Tuhan itu setiap siang dan malam. Jangan pacarnya aja yang dipikirin siang dan malam. Ya, ini firman Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, supaya apa? Tadi seperti pohon hidup kita berbuah, ya, diberkati, ya. Tadi dalam kita menghadapi masalah, tantangan, atau mungkin hinaan, ya, atau mungkin lagi berantem sama teman, atau mungkin lagi kena marah orang tua, kita nggak langsung apaan sih tuh? Orang tua apaan sih tuh? Nggak gitu. Ada firman Tuhan yang mengingatkan Tuhan, hormati orang tuamu. Ya, walaupun dia marah, tetap dia orang tua kita, yang wakil Tuhan di bumi, ya kan? Hormati orang tuamu, ya, jangan dilawan,
Nah, itu ada firman Tuhan yang mengingatkan. Bagaimana mengingatkan? Caranya kita mencintai firman Tuhan, ya. Kita harus terhubung dengan Tuhan senantiasa supaya hidup kita tidak kering, tidak mati lama-lama, tidak menjadi tidak berguna, ya. Sama tadi dengan strik, itu ada hubungan yang terus menerus. Kita pun begitu, ya. Ada hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Tadi, ya, mencintai Taurat Tuhan. Betapa aku mencintai, merenungkannya, kesukaannya, firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ada konsisten, ya, itu setiap hari kan, sampai udah mau tidur nih, sel jangan lupa habis sel nanti mati, gitu nggak ya, gitu kan. Seperti itu juga sama Tuhan. Wah, hari ini saya belum berdoa sama Tuhan. Hari ini saya belum membaca firman Tuhan. Kamu baca firman Tuhan tuh nggak mesti bawa ini kemana-mana, ya. Sekarang udah zaman canggih, betul? Dari HP juga ada, ya. Dari TikTok juga kalau kamu searchnya jangan yang tentang dunia terus, tentang apa dance, tentang apa lagi, lagu top barat atau apa. Search juga tentang firman Tuhan, ya. Kamu klik, misalnya kamu lagi tersentuh, misalnya pingin. Kadang kita ada saatnya waktu kita dalam kesedihan, kita tidak mau berbicara dengan siapa-siapa, betul kan, ya kan? Kita berbicara dengan Tuhan, kita cari gitu, menghibur diri, apa ayat yang menguatkan, kamu cari, ya. Nggak mesti ini, banyak cara, ya. Kamu berdoa juga di setiap saat dalam perjalanan, mungkin di busway atau di LRT, semua bisa kamu ingat Tuhan, ya. Cari postingan yang rohani, itu juga cara kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya, gitu, ya. Itu artinya tadi hubungan yang aktif, ya. Ada interaktif, ya, gitu. Kalau salah satunya tidak menjaga hubungan itu, ya, itu akhirnya terputus, ya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan tadi, ya. Nah, bagaimana cara kita tadi menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Mencintai firman Tuhan, ya. Caranya membaca firman Tuhan, suka terhadap firman Tuhan, datang beribadah, setia beribadah, ya. Datang muda-mudi, datang hari Minggu. Kalau Rabu tidak kemana-mana, rumahnya dekat, boleh datang. Memang kamu mungkin saat itu kadang-kadang, ya, firman Tuhannya aduh nggak ngerti, ya kan, gitu kan. Kadang bahasanya bahasa orang dewasa, ya. Tapi nanti suatu saat, ya, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, ya. Kita akan diberikan hikmat bahwa kita lama-lama iman kita bertumbuh, yang kita tabung tadi, ya. Kita jaga hubungan itu, akhirnya menjadi hubungan yang aktif, hubungan yang manis dengan Tuhan, dengan sesama juga, ya. Dan itu kita hubungan dengan Tuhan, ya, ada terkoneksi tanpa putus. Tadi kalau satu hari kita tadi tidak mengirim interaksi kepada teman kita atau kepada siapa, itu apinya mati, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, begitu juga kita juga harus menjalin hubungan yang dekat dengan sesama, ya kan. Dicoba Matius 22, ya, ayat 37 sampai 39, ya. Siapa yang dapat silakan. Silakan yang sudah dapat. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, jadi tadi selain kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, kita juga dengan sesama mengasihi. Pertama kepada orang tua kita harus menjalin hubungan yang penuh kasih, yang hangat, ya. Jangan cuek-cuek, ya. Jangan cuek kepada orang tua, jangan membantah, ya, jangan melawan.
hal-hal kecil sedikit juga itu akan menambah hubungan yang erat kepada orang tua. Contohnya mau pergi, ma, pa, aku pergi dulu ya, salam, jangan langsung pergi. Itu tadi si contoh ya, misalnya namanya si Arif, kemana dek? Gak tahu, pergi aja, ya. Atau mungkin mamanya udah masak dengan penuh cinta kasih, terima kasih ya ma, sudah dimasakin. Hal-hal sederhana, bayar nggak kata-kata itu? Berat nggak? Berat nggak? Tidak kan? Iya, terima kasih ma, terima kasih pak, gitu. Izin ya mau pergi dulu, atau mungkin terlambat pulang, hubungin pakai WhatsApp ya, ma, pulangnya terlambat, ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak ada kabar, waduh, jantungan. Saya kan seorang ibu tuh, jantungan. Apa nanti kenapa-napa ya? Apa dirampok orang ya? Apa itu ada pikiran? Karena dia pulang di luar kebiasaan. Gitu. Itulah perlunya kamu berkomunikasi dengan papa dan mama kamu. Itu adalah sesuatu yang baik. Jika terjadi sesuatu di jalan entah nyangkut di mana, kalau kamu kasih kabar, itu masih bisa istilahnya terlacak gitu ya. Tapi kalau kamu tanpa kabar, pergi nggak ngomong, kemana, ya nanti kalau ada sesuatu itu akan susah ya. Itu merugikan diri sendiri ya. Dan hubungan kamu dengan orang tua juga menjadi dingin ya. Jadi elu gue cuek ya. Nggak boleh begitu ya. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. Hal-hal sederhana tadi. Kalau udah bisa di situ ucapkan izin, terima kasih dan yang lain, bantu. Ya kan sini udah besar semua nih, udah besar semua. Jangan egois ya. Aduh sibuk, banyak tugas, kan gitu kan. Mau pergi ini. Kan kata Tuhan di firman Tuhan, kalau kamu jangan makan kalau tidak bekerja. Ada tuh ayatnya tuh. Ya, artinya kita belajar, kita udah orang-orang yang sudah mampu ya melakukan hal-hal yang nggak tanpa disuruh orang tua aja udah pergi jauh-jauh. Ya kan, main ke rumah teman, sekolah, ke mana-mana bisa sendiri ya. Kamu bantu dengan hal-hal kecil. Apa yang menjadi keperluanmu, usahakan jangan suruh orang mama kamu lagi. Ya, mau sekolah hal-hal sederhana kamu siapkan sendiri. Iya kan? Habis makan langsung cuci piring. Kalau kita pakai bersih piring itu, kembalikan dengan bersih itu. Kalau prinsip saya begitu, ya. Makanya saya kalau ke tempat orang atau apa, saya usahakan begitu. Yang saya pakai bersih, saya kembalikan dengan bersih. Kecuali orangnya bilang, udah bosan cuci. Itu lain hal ya. Tapi saya memiliki prinsip seperti itu. Itu berkatnya bukan buat si Cici, bukan buat Lois, bukan, berkatnya untuk diri saya sendiri. Karena saya lakukan itu, akhirnya apa? Tuan rumah seneng, dibawain oleh-oleh, kan begitu, ya. Tapi bukan mengharapkan itu karakter yang baik, ya. Jadi begitu, hal-hal yang sederhana itu udah kita mulai tanamkan dalam diri kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, ya. Jangan diam-diam, belajar berkomunikasi dengan baik. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, orang tua tidak tahu apa yang kamu inginkan, ya kan? Karena kamu nggak ngomong, ya kan? Akhirnya lama-lama menjadi dingin, menjadi renggang. Akhirnya lama-lama banyak anak yang pergi sendiri tanpa kabar. Ya, putus hubungan begitu. Kita tidak boleh ya. Tadi kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama. Sesama itu orang tua. Dan juga setelah itu orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, ya kan? Di sekolah, di gereja, di kumpulan kamu, apalagi kumpulannya di organisasi kamu, yang bekerja di lingkungan pekerjaan kamu, ya. Belajar
menjalin hubungan yang baik ya, terkoneksi. Caranya gimana? Mudah. Halo, misalnya gitu. Selamat pagi. Masa kalau udah kenal diem-dieman kan gak enak ya? Apalagi sebelah-sebelahan ya. Kita belajar begitu ya. Menyapa duluan. Ada di ayatnya saya lupa. Mendahului memberi hormat. Ya, harus ramah. Itu ada ayat firman Tuhan ya. Bahkan di pelajaran kita juga di budi pekerti ya, kalau dulu PPKN nggak tahu sekarang lagi apa namanya, itu aja ada diajarin ya, hubungan bersosialisasi dengan baik ya, dan itu memang diajarkan oleh firman Tuhan. Kasihilah sesamamu tadi adalah hukum setelah hukum yang pertama ya. Jadi itu kita menjalin hubungan dengan baik. Kalau kita tanamkan, kita cuek ya, menyendiri kayak orang asing ya, lagi kumpul mojok sendiri, tidak ramah, cemberut ya kan, terus mudah tersinggung, akhirnya kita berasumsi sendiri, wah dia nggak mau temenin aku, padahal kitanya yang tidak mau berinteraksi dengan baik. Lama-lama apa? Tidak punya teman. Lama-lama apa? Tidak disukai. Lama-lama apa? Orang menyendiri, kudet, ya kan, nggak tahu teknologi segala macam. Ya, yang baik itu kita menjalin hubungan dengan baik ya, karena itu Tuhan ajarkan ya. Jadi kita baca kembali Yohanes 15 ayat 5 ya, mengingatkan hubungan dengan Tuhan ya. Kita baca sama-sama lagi ya. Kita anggur yang Tuhanlah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar yang mungkin kadang capek atau apa, belajar kalahkan kecapean itu, datang beribadah ya. Usahakan gitu ya, supaya itu yang memagari kehidupan kalian semua ya, itu yang memagari kalian dan menuntun kehidupan kalian di masa yang akan datang ya. Hubungan dengan Tuhan harus tetap dijaga, harus tetap menyala ya kan. Kalau kita terkoneksi tadi, ada apa? Ada icon apa? Distrik itu api menyala ya kan. Ya, begitu dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita jaga tiap hari membaca firman, berdoa, maka roh kita akan menyala-nyala ya, akan bergairah, bersemangat ya, menjadi anak muda yang energik ya, bukan yang lesu-lesu, yang gak ada gairah hidup. Kalau kita bersemangat ya, bersukacita, apapun kerjaan itu kalau dibebankan ke kita atau apa gitu, itu akan lebih ringan kita jalani. Kadang nggak merasa capek dan hasilnya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Cukup sekian firman Tuhan hari ini. Diingat bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan seperti tadi ranting dan pohon ya, ranting yang menempel terus kepada pohonnya. Kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita angkat pujian Ku terhubung denganmu. Kita angkat pujian ini, nanti di akhir pujian ini Kakak mohon panitia berdoa untuk firman Tuhan.
Tuhan, atas segala kasih, penyertaan, kebaikan-Mu Tuhan, yang memberkati, memelihara, menyertai, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang mengampuni setiap kelemahan kekurangan kami Bapa. Terlebih Tuhan ketidakmampuan kami untuk taat kepada dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dosa dan pelanggaran kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadikan hati kami dan pikiran kami baru Tuhan setelah dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak muda yang mau selalu senantiasa terhubung sama Tuhan. Mungkin Tuhan dari setiap kami Tuhan merasa kasih kami semakin dingin Tuhan, ataupun kami merasa kecewa yang membuat kami menjauh daripada Engkau, atau apapun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami, atau sesuatu yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami ajarkan kami Tuhan untuk kami terus terhubung sama Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, meskipun gagal ataupun kami harus mencoba kembali Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan Tuhan, Engkau memberikan roh yang baru, sehingga kami Tuhan boleh terus berserah dan terhubung sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan memampukan kami Bapa, biarlah kami juga Tuhan tidak hanya berkata-kata dan mendengarkan bahwa kami harus meninggalkan kesibukan kami, tetapi Tuhan biar mampukan setiap diri kami Tuhan, untuk kami Tuhan mengutamakan Engkau Tuhan, bukan hanya berbicara di depan ataupun di tempat duduk kami Bapa, tetapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap masa muda kami Tuhan. Mungkin Tuhan masih banyak kelemahan kekurangan, biarlah Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mampu taat kepada siapapun berada di sekitar kami Tuhan, mau orang tua kami, atasan kami Tuhan, biarlah kami boleh taat, berikan hikmat-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari persembahan yang kami punya. Biarlah Tuhan terlebih dahulu kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh Engkau berkati menjadi berkat Tuhan dimanapun dan apapun yang akan diperbuat oleh persembahan ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi Tuhan setiap hidupnya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan hikmat lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera yang menyertai kehidupannya dan keluarganya. Terpujilah nama Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan persembahan, kita akan nyanyikan lagu pujian memasuki gerbang.
semua boleh beribadah, mendekat kepadamu untuk memperindah hubungan kami dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mampukan kami untuk selalu mencari Engkau Tuhan, untuk selalu memiliki kerinduan kepada Engkau, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertambah iman kami, semakin kami hidupnya dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh melangkah dengan penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak yang sudah hadir. Tuhan berkati mereka yang masih dalam menempuh pendidikan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, akal budi, sehingga mereka boleh berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dan juga yang memiliki kerinduan untuk melanjutkan perguruan tinggi, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, mendapatkan perguruan tinggi yang baik. Yang akan melanjutkan ke SMA juga demikian juga Tuhan berkati, sediakan mereka mendapatkan SMA yang terbaik. Dan semuanya juga Tuhan yang mencari pekerjaan, dalam Tuhan memberkati anak-anak-Mu di sini Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan berkati mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah, tapi pekerjaan yang di dalamnya mereka boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua mereka, baik dalam jasmani terlebih dalam rohani, sehingga kami boleh satu keluarga mengasihi Engkau Tuhan. Boleh di dalamnya ada kasih Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan yang kecil ini, sehingga Tuhan memberkati keluarga kami Tuhan, dan kami boleh membagikan kasih kami ke lingkungan dan kemanapun juga, menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita latihan nyanyian pujian buat besok.